Para sobat misioner yang terkasih, saya Romo Dwi Joko pada kesempatan ini mengajak Anda kalian para sobat misioner untuk merenungkan tema Rosario Kekuatan Misi. Para sobat, kita semua tahu bahwa Rosario adalah doa yang sangat penting dalam gereja Katolik. Doa Rosario membantu orang-orang dalam misi mereka untuk mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus, serta melaksanakan tugas misi yang diembankan Kristus kepada kita. Doa ini adalah seperti senjata yang sangat ampuh dan kuat untuk membantu kita melawan kejahatan dan menguatkan iman kita. Doa Rosario terdiri dari serangkaian doa-doa yang diucapkan sambil merenungkan misteri-misteri dalam kehidupan Yesus, pun pula juga kehidupan Bunda Maria. Ketika kita berdoa Rosario, kita mengingat momen-momen penting dalam sejarah keselamatan, seperti kelahiran, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dalam doa Rosario, kita juga memohon bantuan Maria, Ibunda Yesus, untuk membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari. Maria adalah contoh sempurna bagi kita, karena ia selalu setia kepada Allah dan mengikuti kehendak-Nya. Dalam doa Rosario, kita memohon Maria untuk mendoakan kita dan membantu kita untuk menjadi lebih dekat dan mengasihi Yesus. Doa Rosario ini menggabungkan doa dan meditasi dalam cara yang khas. Dalam doa ini, pikiran dan hati terlibat dalam misteri-misteri kehidupan Kristus, dan doa kepada Bunda Maria mengarahkan kita kepada Kristus Tuhan kita. Doa Rosario adalah doa yang sungguh-sungguh efektif dalam memperdalam iman, memperkuat harapan, serta memperkaya kasih. Dalam doa ini, orang-orang dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup dan untuk bertumbuh dalam persatuan dengan Allah dan sesama umat manusia. Katekismus Gereja Katolik nomor 2679 menyatakan Maria adalah pendoa sempurna dan citra gereja. Kalau kita berdoa kepadanya, kita menyetujui bersama Dia keputusan Bapa yang mengutus putranya untuk menyelamatkan semua manusia. Sebagaimana murid yang dicintai Yesus, kita juga menerima Bunda Yesus yang telah menjadi bunda semua orang yang hidup ke dalam rumah kita. Kita dapat berdoa dan memohon bersama Dia. Doa gereja seakan-akan didukung oleh doa Maria. Ia disatukan dengan Maria dalam harapan. Para sobat misioner, kita tahu bahwa di zaman modern sekarang ini banyak tantangan dan krisis, termasuk krisis iman. Banyak keluarga-keluarga Katolik mengalami keputusasaan, kekhawatiran yang seringkali bisa menggoncangkan iman. Maka kita tahu bahwa karya misi dewasa ini dihadapkan pada banyak kesulitan dan tantangan. Akan tetapi, walaupun tantangan itu begitu kuat,
kita diberi senjata oleh Allah melalui peran Bunda Maria dalam doa rosario. Perlu kita ketahui bahwa doa rosario adalah ringkasan Injil, karena di dalamnya dirangkai dan direnungkan sejarah keselamatan. Sebagaimana perkataan Paus Pius ke-11 yang menegaskan, doa rosario adalah senjata ampuh untuk mengusir setan-setan dan menjaga diri dari dosa. Jika Anda menginginkan kedamaian di dalam hati, di dalam rumah Anda, ataupun di negara Anda, berkumpullah setiap malam untuk mendoakan doa rosario. Jangan sampai satu hari pun berlalu tanpa Anda mendoakannya. Betapapun Anda merasa terbeban dengan banyaknya persoalan dan kerja keras. Demikian nasihat Paus Pius ke-11 yang begitu indah. Nah, kekuatan doa rosario sangat luar biasa. Banyak keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, serta kemenangan iman yang telah diperoleh dan menjadi sumber rahmat bagi gereja Katolik. Maka amat disayangkan bila kita enggan mendoakannya karena merasa bahwa doanya begitu panjang, padahal rahmat sangat melimpah di balik doa yang memang memiliki unsur meditatif ini. Karena doa rosario membuahkan damai dan kasih, maka doa rosario menjadi doa yang sungguh amat penting dalam keluarga dan dalam gereja. Keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, dan karenanya persekutuan kasih dalam keluarga itu akan semakin diteguhkan dan senantiasa diperbarui. Demikian pula doa rosario merupakan doa yang membangun kesatuan umat di dalam gereja, sebab yang menjadi pusat permenungan dalam doa tersebut tak lain adalah Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Paus Fransiskus pernah memberikan pesan dalam Minggu Misi Sedunia tahun 2022. Izinkanlah saya menekankan sekali lagi bahwa doa memainkan peran mendasar dalam kehidupan misionaris, karena doa memungkinkan kita untuk disegarkan dan dikuatkan oleh Roh sebagai sumber ilahi yang tak habis-habisnya dari energi baru dan sukacita dalam membagikan kehidupan Kristus kepada orang lain. Maka sangat jelas bahwa doa, terutama doa rosario ini, sungguh menjadi kekuatan dalam pelayanan misi. Kemudian Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 2002 mengeluarkan surat apostolik Rosarium Virginis Mariae. Kita semua tahu akan hal itu, dan menguraikan doa rosario dan menambahkan tentang peristiwa terang. Rosario yang merupakan ungkapan perjalanan hidup Kristiani berpusat pada Kristus dan menjadi ringkasan pesan Injil. Di dalamnya seluruh peristiwa hidup dan misteri Yesus diuraikan sebagai ungkapan irama insani. Peristiwa hidup Yesus bukanlah sebuah legenda, tetapi ia sungguh merangkul kenyataan hidup manusia menuju irama hidup Allah sendiri. Rosario mengajak kita menapaki jalan Maria dan mengkontemplasikan Yesus bersamanya. Mengkontemplasikan Yesus bersama Maria berarti suatu kenangan yang bukan sekedar mengingat kejadian masa lampau, tetapi
menghadirkan karya penyelamatan Allah pada masa kini. Dan ini sungguh menyegarkan dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Pertama-tama, hal ini dihadirkan melalui liturgi yang di dalamnya kita mengenang perjamuan malam terakhir dan wafat Yesus di kayu salib. Rosario pun menyingkapkan peristiwa penebusan yang sama dengan peristiwa hidup, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Begitu pula konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium mengamanatkan bahwa hidup rohani tidak tercakup seluruhnya dengan hanya ikut serta dalam liturgi, sebab semua manusia Kristiani yang memang dipanggil untuk berdoa bersama toh harus memasuki biliknya juga untuk berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Bahkan menurut nasihat Rasul Paulus, ia harus berkajang dalam doa. Dengan demikian, rosario dengan kekasannya menjadi bagian dari doa gereja yang tidak kunjung putus dalam merenungkan misteri Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, Santo Yohanes Paulus II semasa menjadi paus melengkapi peristiwa rosario dengan peristiwa terang, karena melalui kehidupan pelayanan Yesus kita sungguh diundang untuk mengkontemplasikan Yesus Kristus, puncak kepenuhan wahyu. Inspirasi peristiwa terang berasal dari perkataan Yesus sendiri, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Maka melalui peristiwa terang dalam rosario, kita memasuki pintu gerbang menuju kedalaman hati Kristus, samudra sukacita dan terang, penderitaan dan kemuliaan. Karena itu, setiap peristiwa rosario sangatlah bermakna dan mengundang setiap orang untuk lebih merenungkan dan menjadi rendah hati, asalkan kita membiarkan Tuhan berbicara mesra dengan kita dan membimbing kita ke dalam situasi khusus misi kita masing-masing. Kita berdoa supaya dengan merenungkan peristiwa-peristiwa rosario, kita akan menghidupkan semangat dan memperkaya semangat misi kita. Peristiwa-peristiwa rosario memang diperuntukkan bagi semua orang, karena setiap orang adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus. Semua orang yang dibaptis dipanggil untuk melanjutkan misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maka kita pun berdoa supaya dengan merenungkan peristiwa-peristiwa ini, peristiwa-peristiwa rosario, kita akan mampu membimbing setiap orang untuk lebih mencintai misi Tuhan, semakin ikhlas menjawab panggilan Tuhan untuk ambil bagian dalam karya misi, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Maka para sobat terkasih, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa suci rosario, kita berdiam di hadiratnya setiap hari untuk menerima kekuatan dan bimbingannya. Sungguh rosario menjadi kekuatan misi. Semoga bersama Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, dan Ibunda Misi, Allah Maha Pengasih senantiasa menuntun dan meneguhkan semangat misioner kita. Tuhan memberkati kita.